Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita yang kami sajikan. Seperti biasa, di sini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang mencekam, penuh misteri, dan tentunya bikin merinding. Malam ini, kita akan mengupas sebuah kisah kelam tentang warung bakso yang menyimpan rahasia mengerikan. Apa yang tampak biasa di siang hari, bisa jadi berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan saat malam tiba. Kisah ini bukan hanya tentang teror, tetapi juga tentang keserakahan manusia yang membawa petaka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa ikut merasakan ketegangannya. Siapkah kalian? Matikan lampu, pasang earphone, dan mari kita mulai. Di sebuah desa kecil di Purbalingga, berdirilah sebuah warung bakso yang tampak sederhana, tetapi selalu dipenuhi pelanggan. Warung itu terletak di pinggir jalan desa yang gelap, hanya diterangi lampu kuning temaram. Asap dari kuah bakso mengepul, menciptakan aroma gurih yang menggoda siapapun yang melintas. Tidak seperti warung bakso pada umumnya, tempat ini memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Setiap orang yang mencicipinya selalu kembali, seolah-olah ada sesuatu dalam bakso itu yang membuat mereka ketagihan. Warga desa sering berbisik-bisik, membandingkan kelezatan bakso ini dengan yang lain, dan selalu ada satu kesimpulan, tak ada yang bisa menyaingi kelezatan bakso Pak Gito. Namun, ada satu keanehan yang tak banyak disadari orang. Warung ini hanya buka setelah matahari terbenam dan selalu tutup sebelum fajar. Beberapa orang yang pernah mencoba datang saat siang hari menemukan warung itu tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah beroperasi. Bahkan, tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya, tidak ada suara, tidak ada orang. Seakan-akan warung itu hanya ada di dunia saat malam tiba. Beberapa orang desa pernah bercanda bahwa mungkin Pak Gito adalah makhluk malam yang hanya keluar setelah matahari terbenam. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mencari tahu alasannya. Toh, warung itu membawa manfaat bagi desa. Orang-orang senang dengan bakso lezatnya, dan bisnis di sekitar warung pun ikut berkembang. Namun, bagi mereka yang lebih peka, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Pemilik warung itu, Pak Gito, adalah pria parubaya dengan wajah kaku dan mata yang selalu tampak sayu. Ia jarang berbicara kecuali untuk menerima pesanan atau mengucapkan terima kasih dengan suara datar. Pakaiannya selalu sederhana, kaos polos dan celana panjang hitam yang lusuh. Namun, yang paling aneh adalah tangannya yang selalu tertutup sarung tangan hitam, bahkan saat memasak. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal Pak Gito. Sebagian warga desa mengatakan bahwa dulu ia hanya seorang pedagang kecil yang menjual gorengan di pinggir jalan. Ia hidup dalam keterbatasan, tinggal di rumah reot di pinggiran desa, dan sering mengeluh tentang sulitnya mencari uang. Namun, semua berubah dalam waktu singkat. Entah bagaimana, tiba-tiba ia bisa membuka warung bakso yang langsung sukses. Tidak ada yang melihatnya membeli peralatan atau menyewa tukang untuk membangun warung itu. Suatu hari, tempat itu masih berupa lahan kosong, keesokan harinya, warung sudah berdiri dengan meja-meja kayu yang tertata rapi. Ketika ditanya tentang kesuksesannya, Pak Gito hanya tersenyum tipis dan berkata, rezeki sudah diatur. Namun, senyumannya selalu terasa dingin, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya di balik tatapan kosongnya. Kecurigaan warga semakin bertambah ketika mereka menyadari satu hal aneh. Tidak ada satupun yang pernah melihat Pak Gito berbelanja bahan baku. Tidak ada yang pernah melihatnya membeli daging, bumbu, atau mie ke pasar. Namun, setiap malam, warungnya selalu siap dengan bahan yang melimpah. Dia pasti punya pemasok rahasia, kata beberapa orang. Tapi benarkah demikian? Yudi adalah seorang mahasiswa yang sering pulang larut malam.
Karena warung Pak Gito buka di waktu yang sama dengan kepulangannya, ia sering mampir untuk makan bakso di sana. Setiap kali duduk di bangku kayu usang itu, ia selalu terhipnotis oleh aroma kuah bakso yang begitu kaya dan menggoda. Namun, setelah beberapa kali makan di sana, ia mulai mengalami hal aneh. Setiap malam setelah menyantap bakso itu, ia selalu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berjalan sendirian di sebuah gang sempit yang basah, dikelilingi oleh tembok tinggi yang lembab. Di kejauhan, ada suara gemericik air, tetapi tidak ada sumber cahaya. Lalu, di ujung gang, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada seseorang, atau sesuatu, yang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, dengan tangan panjang yang tergantung lemas. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Lalu, perlahan, sosok itu berbalik. Yudi ingin berteriak, tapi tidak bisa. Matanya melebar saat melihat wajah makhluk itu, tidak berbentuk, seakan-akan dagingnya telah dipotong dan disusun kembali secara asal-asalan. Mulutnya ternganga, mengeluarkan suara serak yang mengerikan. Kemudian, makhluk itu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Jangan makan bakso itu lagi. Saat itu juga, Yudi selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi setelah seminggu, mimpi itu selalu berulang setiap kali ia makan di warung Pak Gito. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, rasa penasaran Yudi memuncak. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Ia sengaja tidak makan di sana malam itu, tetapi tetap mengamati warung dari kejauhan. Hampir tengah malam, warung mulai sepi. Satu persatu pelanggan pergi, dan akhirnya, Pak Gito menutup pintu warung. Namun, lampu di dalam tetap menyala. Yudi mengendap-endap di belakang warung, mencari celah untuk mengintip ke dalam. Ia menemukan sebuah jendela kecil di belakang dapur, sebagian kacanya buram oleh jelaga. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam, menahan napas agar tidak bersuara. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam dapur, Pak Gito berdiri di depan panci besar yang mengepul. Tangannya bergerak cepat, mengaduk sesuatu di dalamnya. Tetapi saat ia mengangkat centongnya, Yudi melihat sesuatu yang membuat perutnya mual, potongan tangan manusia yang sudah menghitam, dagingnya mulai terkelupas dari tulangnya. Tangan itu perlahan jatuh kembali ke dalam panci, bercampur dengan kuah bakso yang selama ini ia nikmati. Yudi ingin mundur, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di sudut dapur, di tempat yang sebelumnya kosong, muncul sesosok bayangan hitam besar. Matanya merah menyala, menatap Pak Gito yang gemetar. Makhluk itu mendekat, dan dengan suara berat yang bergetar, ia berbisik, "Waktumu hampir habis, berikan tumbal berikutnya." Yudi menahan napas. Ia tahu sekarang, warung ini bukan sekadar warung bakso biasa. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Jantung Yudi berdegup begitu kencang hingga ia takut suara detaknya bisa terdengar oleh siapa saja di dalam warung. Napasnya tertahan, tubuhnya kaku, dan matanya masih terpaku pada sosok mengerikan yang berdiri di sudut dapur. Bayangan hitam itu semakin bergerak mendekat ke arah Pak Gito, seolah-olah ingin menelannya bulat-bulat. Pak Gito gemetar, tetapi ia tidak lari. Dengan suara serak yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku butuh lebih banyak waktu. Aku belum menemukan tumbal berikutnya." Bayangan itu berhenti, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Gito. Dari luar, Yudi tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi ia bisa melihat ekspresi ketakutan yang semakin dalam di wajah pria tua itu. Pak Gito mengangguk berkali-kali, tangannya gemetar hebat, dan tubuhnya hampir limbung. Lalu, sesuatu terjadi. Bayangan hitam itu perlahan menoleh ke arah jendela. Ke arah Yudi. Darah Yudi terasa membeku. Mata merah itu menatapnya dengan tajam,
seolah-olah bisa menembus kegelapan tempatnya bersembunyi. Yudi tahu ia harus lari, sekarang juga. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara itu terdengar, suara berbisik yang datang dari dalam kepalanya. Jangan ikut campur, atau kau akan menjadi bagian dari hidangan berikutnya. Yudi tak bisa menahan lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melompat mundur dari jendela dan berlari secepat mungkin, menembus kegelapan malam. Dadanya terasa sesak, kakinya hampir tersandung akar pohon, tetapi ia terus berlari, tidak peduli kemana. Ia hanya ingin menjauh dari tempat itu, sejauh mungkin. Di belakangnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah kaki yang tidak terdengar, bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan suara napas berat yang seolah berbisik di telinganya. Saat ia akhirnya tiba di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menjatuhkan diri ke lantai. Napasnya masih tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tangannya, dan saat itulah ia melihatnya. Di pergelangan tangan kirinya, ada bekas cakaran panjang. Masih berdarah. Yudi masih terduduk di lantai kamarnya, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar. Ia menatap bekas cakaran di pergelangan tangannya, garis-garis merah yang masih berdarah, seakan ada sesuatu yang benar-benar mencengkeramnya dalam pelariannya tadi. Ia mencoba mengingat kembali kejadian di warung bakso itu. Sosok hitam bermata merah, suara bisikan menyeramkan, dan tatapan dingin Pak Gito yang seolah telah menyerah pada sesuatu yang menguasainya. Semua itu bukan sekadar mimpi atau imajinasinya, ia yakin apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Waktu menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Yudi mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba berpikir jernih. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Namun, sebelum ia bisa menemukan jawaban, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Ruangan langsung diselimuti kegelapan. Yudi menahan napas, jantungnya kembali berdetak kencang. Ia meraba-raba ponselnya, mencoba menyalakan senter, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, terdengar suara aneh dari sudut kamar. Suara napas berat. Bukan napasnya. Pelan, dengan tangan gemetar, Yudi menggeser tubuhnya ke arah tempat tidur, mencoba meraih sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tetapi saat itu juga, suara itu semakin dekat. Hahaha. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, sangat dekat. Jangan ikut campur, Yudi. Yudi berteriak dan spontan menyalakan senter di ponselnya. Cahaya putih menerangi ruangan dalam sekejap, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia tidak salah dengar. Seseorang, atau sesuatu, baru saja menyebut namanya. Pagi harinya, Yudi merasa tubuhnya lemas. Ia tidak bisa tidur semalaman, terus dihantui oleh kejadian mengerikan yang dialaminya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela sedikit memberikan rasa aman, tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi tadi malam bukan sekadar mimpi buruk. Ia memutuskan untuk menemui Dika, sahabatnya sejak kecil yang juga tinggal di desa itu. Jika ada seseorang yang bisa diajak berbicara tentang hal ini, itu adalah Dika. Saat Yudi tiba di rumah Dika, sahabatnya itu sedang duduk di teras, menyeruput kopi hitam. Begitu melihat wajah Yudi yang pucat, Dika langsung mengernyitkan dahi. "Lu kenapa, bro? Kayak habis dikejar setan?" tanya Dika setengah bercanda. Yudi menelan ludah, lalu duduk di kursi di sebelahnya. "Gue habis ngalamin sesuatu yang gila banget, Di. Gue ngintai warung bakso Pak Gito tadi malam, dan gue lihat sesuatu yang gak seharusnya gue lihat." Dika menatap Yudi dengan ekspresi serius. "Maksud lo?" Dengan suara pelan, Yudi mulai menceritakan semua yang terjadi. Dari potongan tangan manusia di dalam panci, sosok hitam bermata merah, hingga suara bisikan yang menghantuinya semalaman.
Dika terdiam sejenak, lalu meletakkan cangkir kopinya. Gue nggak kaget, sih, katanya akhirnya. Yudi mengernyit. Maksud lo? Dika menghela napas dalam. Gue juga pernah dengar desas-desus soal Pak Gito. Orang-orang bilang, dia dulunya miskin banget. Sampai suatu malam, dia pergi ke hutan sendirian dan balik dengan wajah yang beda. Sejak saat itu, warungnya langsung laris manis. Yudi menelan ludah. Lo pikir dia pesugihan? Dika mengangguk pelan. Bukan sekadar pesugihan biasa. Ini lebih ke arah perjanjian dengan sesuatu yang gak bisa kita lihat. Dan kalau lo udah tahu rahasianya, lo dalam bahaya, bro. Yudi merasakan tubuhnya merinding. Apa yang harus gue lakuin? Tanyanya dengan suara bergetar. Dika menatapnya dalam-dalam. Kita harus cari tahu lebih dalam. Dan gue tahu siapa yang bisa bantu kita. Dika membawa Yudi ke rumah seorang kakek tua bernama Mbah Surya. Seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal mistis. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi pepohonan besar yang membuat suasana semakin terasa mencekam. Begitu mereka sampai, Mbah Surya sudah duduk di beranda, seolah-olah sudah tahu bahwa mereka akan datang. Kalian datang karena sesuatu yang buruk, bukan? Suara Mbah Surya berat, matanya tajam menatap Yudi. Yudi dan Dika saling pandang. Mereka duduk di hadapan Mbah Surya dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Mbah Surya menghela napas panjang setelah mendengar cerita mereka. Aku sudah lama menduga ada yang tidak beres dengan warung itu, katanya akhirnya. Pak Gito tidak mendapatkan kesuksesannya dengan cara yang wajar. Ia telah melakukan perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Yudi menggenggam tangannya erat. Makhluk seperti apa, Mbah? Mbah Surya menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, Banaspati. Yudi dan Dika menelan ludah. Banaspati adalah sosok makhluk api dalam kepercayaan mistis Jawa. Ia adalah entitas yang haus akan tumbal manusia dan sering dikaitkan dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Mbah Surya melanjutkan, Pak Gito membuat perjanjian dengan Banaspati untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Tetapi perjanjian itu memiliki harga, setiap bulan, ia harus memberikan tumbal manusia. Jika ia gagal, maka nyawanya sendiri yang akan diambil. Yudi merasakan tubuhnya semakin dingin. Lalu, siapa yang menjadi tumbalnya selama ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surya menatapnya lama sebelum menjawab. Orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Mungkin orang asing, mungkin pelanggan yang pulang larut malam, mungkin seseorang yang tahu terlalu banyak. Yudi langsung merasa mual. Ia baru saja nyaris menjadi salah satu korban. Dika menelan ludah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mbah Surya terdiam sejenak, lalu berkata, jika kalian ingin menghentikan ini, kalian harus menghancurkan sumber kekuatannya. Tapi ingat, sekali kalian melangkah, tidak ada jalan kembali. Yudi dan Dika saling pandang. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tetapi jika mereka tidak menghentikannya, lebih banyak orang yang akan menjadi korban. Dengan suara mantap, Yudi berkata, kami akan melakukannya. Mbah Surya mengangguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah menghadapi kegelapan yang sebenarnya. Mbah Surya mengajak Yudi dan Dika masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, bau dupa yang menyengat langsung menyambut mereka. Ruangan itu dipenuhi benda-benda tua, kain putih yang digantung di sudut ruangan, keris berkarat yang diletakkan di atas meja, dan beberapa mangkuk berisi air kembang yang memancarkan aroma mistis. Mbah Surya duduk bersila di lantai, lalu mengeluarkan sesuatu dari laci kayunya, sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka halaman demi halaman, mencari sesuatu. Aku sudah lama menduga bahwa ada orang di desa ini yang melakukan perjanjian dengan Banaspati, ujar Mbah Surya.
Makhluk ini hanya bisa dikendalikan melalui ritual kuno yang membutuhkan tumbal manusia. Tapi jika ingin menghentikan kekuatan Pak Gito, kita harus menghancurkan sumbernya. Yudi menelan ludah. Apa sumbernya? Mbah Surya menatapnya dalam-dalam. Sebuah jimat. Kemungkinan besar, Pak Gito menyimpan jimat itu di dalam warungnya. Jika kita bisa menemukannya dan menghancurkannya sebelum ia memberikan tumbal berikutnya, maka kekuatannya akan lenyap. Dika menggaruk kepalanya dengan gelisah. Tapi warungnya selalu buka malam hari, Mbah. Gimana caranya kita bisa masuk tanpa ketahuan? Mbah Surya tersenyum tipis. Aku akan memberikan kalian perlindungan, tapi ingat, ini bukan tanpa risiko. Banaspati akan mencoba menghentikan kalian dengan segala cara. Ia mengambil segenggam garam dan membungkusnya dalam kain putih kecil, lalu menyerahkannya kepada Yudi dan Dika. Selama kalian membawa ini, Banaspati tidak bisa menyentuh kalian. Tapi jangan sampai kehilangan jimat ini, atau nyawa kalian dalam bahaya. Yudi menatap kantong kecil di tangannya. Ia bisa merasakan energi aneh mengalir dari dalamnya. Mbah Surya menghela napas panjang. Kalian harus pergi ke warung itu malam ini. Jika kalian ragu, lebih baik berhenti sekarang, karena begitu kalian melangkah, tidak ada jalan kembali. Yudi dan Dika saling pandang. Mereka tahu ini akan sangat berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, lebih banyak orang yang akan menjadi korban. Dengan suara mantap, Yudi berkata, "Kami siap, Mbah." Mbah Surya mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi kegelapan yang sebenarnya." Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap tanpa bintang, dan angin berhembus kencang seakan membawa firasat buruk. Yudi dan Dika berdiri di seberang jalan, memandangi warung bakso Pak Gito yang masih ramai oleh pelanggan. Dari kejauhan, aroma kuah bakso yang khas tercium di udara, tetapi bagi mereka berdua, aroma itu sekarang terasa seperti bau kematian. "Kita tunggu sampai warung sepi," bisik Dika. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, menunggu hingga satu persatu pelanggan pergi. Butuh waktu hingga hampir tengah malam sampai akhirnya hanya Pak Gito yang tersisa di dalam warung. Lampu di bagian depan warung mulai dipadamkan, tetapi cahaya redup masih terlihat dari dapur. Pak Gito tampaknya masih berada di dalam, mungkin sedang bersiap untuk ritual tumbalnya. "Dik, kita harus cepat," bisik Yudi. Dengan hati-hati, mereka menyelinap ke belakang warung, tempat Yudi dulu pernah mengintip dari jendela kecil. Kali ini, mereka tidak hanya mengintip, mereka harus masuk. Dika mengeluarkan linggis kecil yang dibawanya dari rumah. Dengan hati-hati, ia menyelipkannya di celah pintu belakang dan mulai mengungkitnya. Butuh beberapa menit sampai akhirnya kunci tua itu terlepas dengan bunyi klik yang nyaring. Yudi menahan napas. "Ayo, cepat." Mereka berdua masuk ke dalam dapur warung dengan langkah perlahan. Bau anyir langsung menyengat hidung mereka, bercampur dengan aroma kuah bakso yang masih mendidih di panci besar. Namun, pemandangan di dalam dapur membuat mereka ingin muntah. Di sudut ruangan, ada meja besar yang penuh dengan potongan-potongan daging. Namun, itu bukan daging biasa. Beberapa potongan masih memiliki jari-jari yang jelas, kuku yang kotor, bahkan ada bagian wajah yang masih utuh. Dika menutup mulutnya agar tidak muntah. "Astaga, kita harus cepat." Mereka mulai mencari jimat yang disebutkan oleh Mbah Surya. Lemari, laci, bahkan di bawah meja, tidak ada tanda-tanda keberadaan jimat itu. Lalu, Yudi melihat sesuatu di atas rak tinggi di sudut ruangan. Sebuah kantong kain hitam, terlihat mencurigakan. "Itu dia," bisik Yudi. Ia segera meraih kursi dan naik ke atasnya untuk mengambil kantong itu. Namun, begitu tangannya menyentuhnya, suasana di dalam warung tiba-tiba berubah. Lampu mulai berkedip-kedip, hawa di dalam ruangan menjadi dingin,
dan suara geraman mengerikan terdengar dari dalam kegelapan. Dika langsung menoleh ke arah pintu dapur yang kini perlahan terbuka sendiri. Dan di sana, berdiri Pak Gito. Matanya tidak lagi terlihat seperti manusia. Hitam legam, kosong, dan wajahnya menyeringai dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Kalian sudah terlalu jauh." Suaranya terdengar berat, bukan suara manusia lagi. Di belakangnya, bayangan hitam mulai muncul, semakin besar dan semakin pekat. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya yang tak berbentuk, terdengar suara geraman yang dalam. Banaspati telah datang. Tanpa pikir panjang, Yudi menarik kantong hitam itu dan melompat turun dari kursi. "Dik, kita harus keluar dari sini." Pak Gito mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, benda-benda di dalam dapur melayang. Pisau-pisau dapur beterbangan, kursi terlempar ke segala arah, dan angin kencang tiba-tiba berhembus dari dalam warung yang seharusnya tertutup rapat. Dika menunduk menghindari pisau yang hampir menebas wajahnya. "Lari, Yu." Mereka berdua berlari ke pintu belakang, tetapi begitu mereka hampir mencapainya, Banaspati bergerak cepat dan tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Makhluk itu membungkuk, mendekat ke arah Yudi, lalu berbisik dengan suara yang menusuk kepala. "Kalian akan mati." Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Dari kantong hitam yang dipegang Yudi, muncul suara berdesis, seolah-olah sesuatu di dalamnya terbakar. Pak Gito berteriak kesakitan, memegangi kepalanya. Banaspati menggeram, matanya semakin membara. "Dik, kita harus hancurkan jimat ini sekarang," teriak Yudi. Tanpa pikir panjang, Dika mengeluarkan garam yang diberikan oleh Mbah Surya dan menaburkannya ke kantong hitam itu. Seketika, api hitam muncul, membakar kantong itu dalam sekejap. Teriakan Pak Gito menggema di seluruh warung. Tubuhnya mulai menghitam, kulitnya retak seperti tanah kering, dan dalam hitungan detik, ia meledak menjadi abu. Banaspati menggeram marah, tetapi tanpa jimat itu, ia mulai kehilangan bentuknya. Tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan malam. Dan kemudian, semuanya hening. Warung itu kini kosong, tak ada lagi jejak Pak Gito maupun makhluk mengerikan itu. Yudi dan Dika saling pandang, napas mereka masih tersengal. Mereka berhasil. Tapi mereka tahu, kengerian ini belum sepenuhnya berakhir. Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh saat makan di warung yang tidak dikenal? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga sertakan asal daerah kalian, siapa tahu ada cerita serupa di tempat kalian. Yudi dan Dika terengah-engah, masih berdiri di dalam dapur warung bakso yang kini hening. Bau anyir masih menyengat, tetapi kehadiran Banaspati telah lenyap. Sisa-sisa abu hitam yang dulu adalah Pak Gito masih mengepul di lantai, bercampur dengan serpihan kayu dan darah yang mengering. "Sudah selesai, kan?" Dika bertanya, suaranya masih bergetar. Yudi tidak langsung menjawab. Ia menatap abu yang perlahan menghilang di tiup angin malam, tetapi ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Semua ini terasa terlalu mudah. Sebelum ia bisa mengungkapkan pikirannya, terdengar suara retakan dari langit-langit warung. Lantai mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang masih bersembunyi di dalamnya. "Keluar dari sini!" Yudi berteriak. Mereka berdua berlari keluar dari warung, tepat sebelum atapnya runtuh. Asap hitam mengepul dari dalam, membawa suara raungan yang menyeramkan. Warung yang dulunya ramai kini menjadi reruntuhan, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Mereka berdiri beberapa meter dari puing-puing itu, napas mereka masih memburu. Dika menelan ludah. Apa yang barusan terjadi? Mbah Surya tiba-tiba muncul dari kegelapan, berjalan perlahan dengan tongkat kayunya.
Kalian sudah menghancurkan jimat itu, tapi Banaspati bukan makhluk yang bisa dihancurkan begitu saja, katanya dengan suara tenang. Yudi menoleh, matanya membelalak. Apa maksudnya, Mbah? Kita sudah membakar jimatnya, Pak Gito juga lenyap. Mbah Surya menghela napas panjang. Benar, kalian sudah menghancurkan wadahnya. Tapi Banaspati masih ada. Ia hanya kembali ke tempat asalnya, menunggu pemanggil baru. Dika menggelengkan kepala, tidak percaya. Jadi, suatu saat nanti, bisa ada Pak Gito yang lain? Mbah Surya mengangguk pelan. Selama masih ada manusia yang tamak, Banaspati akan selalu menemukan jalan kembali. Setelah kejadian itu, Yudi dan Dika mencoba menjalani hidup seperti biasa. Warung bakso Pak Gito tidak pernah dibangun kembali, dan orang-orang di desa mulai melupakan kejadian itu seiring berjalannya waktu. Namun, Yudi tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Setiap malam, ia sering terbangun dengan perasaan gelisah. Seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang sendirian, ia melihat sesuatu di ujung jalan desa. Sebuah warung kecil baru telah dibuka. Spanduknya masih bersih, tertulis dengan jelas. Bakso Pak Arman rasa tiada duanya. Yudi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam warung itu, seorang pria tua berdiri di balik gerobak, tersenyum ramah kepada pelanggan pertamanya. Dan saat pria itu menoleh ke arah Yudi, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tatapan itu, sama seperti tatapan Pak Gito dulu. Malam itu, Yudi berdiri terpaku di pinggir jalan, menatap warung bakso yang baru dibuka. Rasa dingin merayapi tengkuknya saat matanya bertemu dengan pria di balik gerobak. Pria itu, yang menyebut dirinya Pak Arman, memiliki sorot mata yang sama seperti Pak Gito. Gelap, dalam, dan menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Yudi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan. Mungkin ini hanya warung bakso biasa. Tapi suara kecil di dalam kepalanya terus berbisik, mengingatkannya akan kengerian yang baru saja berlalu. Ia buru-buru pulang ke rumah dan mengunci pintu, tetapi bayangan warung itu tetap terpatri di pikirannya. Keesokan harinya, Yudi mencoba mengabaikan pikirannya tentang warung baru itu. Ia pergi ke rumah Dika untuk membicarakan semuanya, tetapi begitu ia sampai, Ibu Dika tampak gelisah. "Yudi, kamu lihat Dika semalam?" tanyanya cemas. Yudi mengerutkan dahi. "Enggak, kenapa, Bu?" Ibu Dika menahan napas, suaranya bergetar. "Dia belum pulang sejak tadi malam." Jantung Yudi berdegup kencang. "Tadi malam dia kemana, Bu?" "Katanya mau keluar sebentar, katanya lapar, mungkin ke warung bakso," jawab ibunya dengan suara lirih. Darah Yudi seakan membeku. Warung bakso baru itu. Tanpa menunggu lebih lama, Yudi berlari menuju warung Pak Arman. Namun, begitu ia sampai di sana, warung itu sudah tutup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada jejak Dika. Yang tersisa hanyalah aroma daging yang masih menguar dari dapur. Malam harinya, Yudi tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan Dika. Kemana temannya itu pergi? Apakah mungkin? Tidak. Ia tidak mau memikirkan kemungkinan terburuk. Tapi ada satu cara untuk mengetahuinya. Dengan tekad bulat, Yudi mengambil senter dan pisau kecil dari dapur. Ia tahu ini gila, tetapi ia harus masuk ke dalam warung Pak Arman. Saat malam semakin larut, ia menyelinap ke belakang warung dan menemukan pintu dapurnya tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya bulan. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ia menyalakan senter dan menyapu ruangan dengan cahaya putih. Awalnya, semuanya tampak normal, meja kayu, panci besar, bumbu dapur. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah pintu kecil.
Yudi mendekat, tangannya gemetar saat meraih pegangan pintu. Dengan perlahan, ia membukanya. Dan di sanalah ia melihatnya. Ruangan kecil itu dipenuhi dengan benda-benda mengerikan, tulang belulang, kain yang berlumuran darah, dan sebuah kendi besar yang tertutup rapat. Di samping kendi itu, tergeletak sesuatu yang membuat Yudi hampir berteriak. Sebuah baju yang sangat ia kenal. Baju yang dipakai Dika semalam. Jantung Yudi berdetak kencang saat ia mendekati kendi itu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tutupnya dan merasakan hawa panas menjalar dari dalam. Ia menahan napas, lalu membuka tutup kendi itu. Seketika, suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Angin kencang bertiup entah dari mana, meniup senter dari tangannya. Yudi terjatuh ke belakang, panik, mencoba meraih sesuatu untuk menopang dirinya. Dari dalam kendi, asap hitam mulai mengepul. Asap itu berputar-putar di udara, membentuk sesosok bayangan yang tinggi dan mengerikan. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Yudi. "Kau mengganggu?" Suara itu bergema di dalam kepalanya, begitu dalam dan menusuk. Tiba-tiba, lampu di dalam dapur menyala, dan di ambang pintu, berdiri Pak Arman. Ia tersenyum. "Kau datang terlalu cepat, Nak." Yudi mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dika di mana?" Pak Arman tertawa pelan. Dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia berjalan mendekati Yudi, langkahnya tenang, tetapi penuh ancaman. "Banaspati tidak bisa dihancurkan. Kau pikir dengan membakar jimat itu, semuanya akan berakhir?" Ia menggelengkan kepala. "Tidak, Nak. Itu hanya permulaan. Banaspati selalu menemukan jalan kembali." Yudi menggigit bibirnya, matanya mencari sesuatu, apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan. Lalu ia melihatnya. Di meja sebelahnya, ada segenggam garam yang tertinggal di mangkuk kecil. Yudi mengingat apa yang Mbah Surya katakan, garam bisa melindungi mereka dari Banaspati. Dengan gerakan cepat, ia meraih mangkuk itu dan melemparkannya ke arah Pak Arman. Garam itu mengenai wajahnya, dan seketika, pria itu menjerit kesakitan. Kulitnya mulai terbakar, menghitam, dan dari dalam tubuhnya, asap hitam mengepul. Bayangan Banaspati yang melayang di udara menggeram, matanya menyala lebih terang. Yudi tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan sisa tenaganya, ia meraih kendi dan membantingnya ke lantai. Suara pecahan memenuhi ruangan, diikuti oleh jeritan yang begitu mengerikan hingga membuat telinga Yudi berdengung. Banaspati mengamuk, tubuhnya memudar, terhisap kembali ke dalam kegelapan. Pak Arman meronta-ronta, tubuhnya terbakar oleh api tak kasat mata, hingga akhirnya ia jatuh ke lantai, tak bernyawa. Kemudian, semuanya hening. Saat Yudi bangkit dengan tubuh gemetar, ia melihat sesuatu di lantai. Di antara pecahan kendi, ada sesuatu yang bergerak pelan. Yudi mendekat dan terkejut saat melihat Dika terbaring di sana, tubuhnya pucat tetapi masih bernapas. "Dika!" Yudi segera menariknya ke pelukannya. Dika mengerang pelan, matanya terbuka sedikit. Yudi mengangguk, air mata hampir jatuh dari matanya. "Kita harus pergi dari sini." Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka keluar dari warung yang kini mulai runtuh. Seolah-olah kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi di sana telah benar-benar musnah. Mereka berdua berjalan menjauh, meninggalkan tempat terkutuk itu selamanya. Beberapa hari kemudian, Mbah Surya menemui mereka. "Kalian berhasil," katanya dengan senyum tipis. "Tapi ingat, kejahatan seperti ini tidak pernah benar-benar hilang." Yudi dan Dika hanya bisa diam. Mereka tahu bahwa selama manusia masih menginginkan kekayaan dengan cara cepat, Banaspati akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Malam itu, sebelum tidur, Yudi membuka jendela kamarnya dan melihat keluar. Hujan turun perlahan,
membasahi jalanan yang gelap. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok tinggi berdiri di bawah lampu jalan. Matanya merah menyala. Lalu, ia menghilang. Dan itulah kisah kelam di balik warung bakso yang ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Seram banget, kan? Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting. Jangan pernah mencari rezeki dengan cara yang salah. Godaan kekayaan instan memang besar, tapi semua ada akibatnya. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang kita dapat dengan cara yang baik dan sesuai aturan agama. Kira-kira, kalau kalian ada di posisi Yudi, apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian berani menyelidiki seperti dia, atau memilih pergi dan pura-pura tidak tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa ikut merasakan kengerian ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan hati-hati kalau mampir ke warung bakso tengah malam, siapa tahu ada sesuatu yang mengawasi kalian dari dalam kegelapan. Selamat malam.